Assalamualaikum Bujang. Sorry dah karena telat bahas-bahasin turnamen SEA preseason kemarin. Padahal rencanaku mau bahas preseason kemarin untuk nyambut FFW SEA Spring yang mau mulai. Tapi karena banyak ahli cengkone EU akhirnya lagi-lagi telat. Dan ya udah, karena FFW SEA juga udah mulai dan hitung-hitung sekalian ngeramein lah. Jadi mending tetep ku bahas ay momen-momen epic di FFW SEA preseason kemarin. Yang pertama ini nih, RRQ versus Algamer Global. Jadi habis dari CT, RRQ langsung rotasi dan nahan di sekitar patahan ini. Dan Algamer yang habis kontes Arsenal dengan PI Sports di Pochino rotasi pakai mini launcher ke arah RRQ. Ketemulah mereka di situ. Nah, yang menarik, RRQ mainin formasi yang beda dari biasanya. Kalian bisa lihat kalau di sini Kapten Dudes main paling belakang, megangin jobdesk bomber sama sniper, ngegantiin peran Maal yang maju ke depan. Kalau senangkepku, kayak ginilah kira-kira gambaran formasinya cuy. Ektindir di depan sebagai tanker yang bukain jalan dengan kodanya, dan Maal di belakang Ektindir sebagai backup dengan Steffi. Sementara Abai di sisi samping perannya lebih fleksibel. Dia bisa maju sebagai eksekutor momentum yang dibuka Ektindir ataupun mundur ke belakang sebagai backup yang lain. Sisanya Kapten Dudes di belakang tinggal jalanin job desk Grenadier ngerangkap support sniper. Kalau gambaran invite-nya kayak gini cuy. Di sini RRQ face to face dengan Onyx di late game match kelima day kedua. Kalian bisa lihat Ektindir paling depan sebagai pembuka jalan yang recokin pertahanan Onyx. Terus Maal di belakangnya nge-backup pakai Steffi. Dan Abai di sisi kanan tugasnya nge-eksekusi player Onyx yang fokus ke arah Dir. Nah, enaknya formasi ini karena Maal sama Dudes bisa main dua role, setup RRQ jadi fleksibel. Contoh, karena formasi tadi gagal nyiptain momentum, RRQ langsung ganti ke formasi yang biasa mereka pakai. King Maal mundur dikit ke belakang, balik ke perannya sebagai support flanker, dan Kapten Dudes langsung ngerapat ke Ektindir dan Abai. Terus Ektindir dijadiin umpan, mancing anak-anak Onyx ke arah dia. Dan tiba-tiba hilang aja itu si Crime diculik Maal. Terus eksekusinya langsung dilanjutin Abai. Akan coba show off dari sisi sebelah kanan dan kali ini menyisakan seorang Adam yang akan diajar oleh 3 player sekaligus. Apakah ini akan menjadi Buya? Dan tentu saja that's it, Buya for RRQ Kazu. Tapi meskipun Kapten Dudes ngambil alih peran Maal, dia juga udah ngebuktiin kapasitasnya cuy. Kalian pasti masih ingat lah pas Kapten Dudes nge-clutch lawan tim kecil ini pakai AWM. Bahkan di situ dia menang duel dengan Kocal yang megang SG petakilan. Ditambah momen ini nih, duel RRQ dengan Toda di atas bukit kota tua untuk ngamanin rute ke zona selanjutnya. Tapi sayangnya di sini RRQ kalah tempur dan sisa Kapten Dudes sendirian. Untungnya dia berhasil nyulik satu player Toda yang buat Toda agak ngerem sikit cuy. Dan pasti Punda ini nih nge-enabai dengan gaya. Ternyata datang Expand yang ikut campur. Alhasil si Punda keculik juga dengan gaya. Pakai P90 dari jarak jauh. Definisi kebanyakan gaya. Dan karena ada indikasi tim lain ikut campur, sisa player Toda akhirnya cabut ke dalam zona. Sementara Kapten Dudes, kalem bae gak sih? Goyang kali kalian Toda macam stang beca. Karena rupanya Expand cuma nyenggol aja cuy ke dalam perangnya RRQ sama Toda. Dan mereka lebih prioritasin masuk ke dalam zona. Tapi ini dia deh, Kapten Dudes nunjukin aksi berkelas, meratakan 3 player Expand dengan AWM. Yang kedua ini nih, perang Twisted Mind dengan WAG di Bukit Moat House.
ini tabrakan di jalur rotasi mereka cuy. Di awal masing-masing tim ngelemparin utility-nya kayak corrosion, granat, A124 dan juga flash freeze. Ngelihat ada celah langsung ditouch-yain sama Nameless dan WAG perlahan mulai kedorong ke belakang. Pas WAG-nya udah kepres, baru Exposy mainin M79-nya dan berhasil dapetin Alan. Terus Nameless langsung maju juga ngeduelin Krillin, dapet tapi dia kena diculik X-Bor. Di sisi lain, Diamond juga berhasil menang duel dengan Cyrus, tapi lagi-lagi dia pun diculik X-Bor. Pas pindah ke Exposy, dia pun juga ikut keculik. Akhirnya Smi gak punya pilihan lain selain ngeduelin X-Bor pakai mini Uzi karena snipernya kalah power. Tapi X-Bor gokil parah cuy. Dia berhasil ngeratain 4-4-nya sendirian. Satu orang X-Bor setara dengan satu squad Twisted Mind. Dan si bujang inilah salah satu alasan kenapa WAG sekuat sekarang. Bayangin aja, ini tim yang sama yang 2 season lalu dibantai Twisted Mind dengan combo cantik Tsubasa Misaki ala Diamond dan Nameless. Tapi sekarang membantai balik mereka bahkan cuma dengan satu player doang. Yang terakhir, rivalitas antara EVOS dengan Huahaha Esports di drop zone-nya. Begitu turun, Ray berhasil nyulik satu player Huawei Sports duluan. Tapi pas lanjut adu kontak, EVOS gagal ngasih damage efektif yang buat keunggulan jumlah mereka sia-sia pas mulai adu badan. Ditambah aim anak-anak Huawei Sports seram-seram mali cuy, dikit-dikit kepala. Ya, tidak melihat dari belakang, ada satu player lagi tapi The Zone pun berhasil ditukar, menyisakan Kocel dengan satu player. Sampai akhirnya sisa 1v1 antara Kocel dan juga Dead. Si Kocel sempet mau medkitan dulu cuy, cuma nggak jadi karena mungkin kawan-kawannya yang kena ngasih info kalau si Dead mau revive ABCD. Jadi dia nggak punya pilihan selain nantangin Dead lagi. Cuma sayangnya aimnya ke langit, yang akhirnya ngebuat dia ragu karena kalian tahulah damage AK di early game sebrutal apa, ditambah mungkin peluru mini ujinya udah habis cuy. Tapi waktu yang dibuang Kocel dimanfaatin Dead dengan baik, nge-revive The Zom yang megang Casey. Dan ya udah. Selain di Strange, ada beberapa momen lagi EVOS ketemu dengan Huawei Sports, salah satunya di match terakhir Grand Final. Di sini jalur pesawatnya lumayan jauh kalau mereka mau turun langsung ke CPR, jadi mau nggak mau harus transit dulu. Sama kayak tadi, Kocel berhasil nyulik satu player Huawei Sports duluan, bahkan ditambah Dead juga. Coba mungkin EVOS nggak expect kalau Hua bakalan dapat kesempatan nge-revive di kulkas, jadi mereka lepas vending mesinnya. Dan ini dia nih, EVOS 3 orang kalah sama The Zom sendirian. Masuk nggak kotak leh? Kalau kalian tengok itu ditekan terus sampai jebol HP-nya. Dan kayak yang ku bilang tadi juga, aim anak-anak Huawei Sports serem kali cuy, dikit-dikit kepala hilang.